najasah wa idalatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Babun najasah wa idalatiha, halaman 28. Marilah kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Babun najasati wa idalatiha. Faslun wa hiya al-khamru wan nabidhu walau muhtaramatan wal kalbu wal khinziru wa ma tawallada min ahadihima wal maitatu illa al adamiyya was samaka wal jarada wad damu wal qayhu wal qayyu wal rawthu wal bawlu wal madhiyu wal wadiyu wal ma'u al mutaghayyiru as-sa'ilu min famin na'im wa maniyul kalbi wal khinziri wal mutawallidi min ahadihima wal labanu ma la yu'kalu lahmuhu illa al adami wa amal maniyu al hayawani ghair al kalbi wal khinziri wa ma tawallada min ahadihima wal alaqatu wal mudghatu wa rutubatul farji wa tahirat wal juz'u al munfasilu min hayyi kamaitatihi illa sya'ar al ma'kul wa rishuhu wa sufuhu wa wabaruhu wa tahirat wa la yadhuru syai'un minan najasati illa thalathatu asya' al-khamru ma'a ina'iha idza sarat khallan binafsiha wal jildu al-mutanajjisu bil mauti wa la yadhuru bil dabghi zahiruhu wa batinuhu wa ma sara hayawanan. Allahu ta'ala alam bisawab. Asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sahibul kitab pada malam Rebo yang lalu menjelaskan tentang najis dan cara membersihkan najis. Apa itu najis-najis? Dikatakan huya al-khamru wan nabidh walau muhtaramatan. Khamar dan nabidh, ya, khamar minuman keras, nabidh begitu juga sama. Cuman kemarin telah dijelaskan oleh sahibul kitab apa itu khamar. Khamar itu dari perasan anggur, ya, dari perasan anggur. Kemudian nabis begitu juga dari perasan nabis itu dari perasan anggur. Kemudian dikatakan walau muhtaramatan, walaupun muhtaramah, walaupun mulia, maksudnya tidak dibikinnya itu bukan dikarenakan bertujuan dengan khamar semata. Dia bertujuan untuk diminum dikarenakan dibikin jus misalkan, kemudian menjadi khamar. Nggak diminum, ditaruh, dijamin menjadi khamar. Itu namanya khamar yang muhtaramah. Nggak boleh tetap kita konsumsi, ya, kita minum diharamkan. Tapi kalau misalkan nanti akan dijelaskan itu khamar menjadi cuka atau sejenisnya, maka dikatakan khamar tersebut hukumnya suci, ya. Kita akan jelasin ini pembagiannya. Dikatakan khamar, ya, atau minuman keras baik dari perasan anggur ataupun yang lainnya, yang mana itu memabukkan baik sedikit atau banyak, maka kalau kejatuhan ke baju kita menjadi najis. Kejatuhan pada kulit kita menjadi najis yang gak sah. Sebelum kita bersihkan, kita melaksanakan sholat, gak sah. Harus kita bersihin dulu, baru kita melaksanakan sholat. Begitu juga wal kalbu wal khinzir wa ma tawallada min ahadihima. Dan anjing begitu juga babi, wa ma tawallad, dan yang terlahir dari salah satu keduanya. Itu maka yang demikian itu adalah
najis hukumnya. Ya, kalau misalkan tahu-tahu ada orang lagi tahiyat didudukin anjing, nah, batal sholatnya. Didudukin begitu. Lagi sembahyang tahu-tahu mungkin dia miara anjing atau dia pencinta binatang misalkan. Tahu-tahu duduk di pangkuannya dia, batal sholatnya. Kecuali dia bisa singkirin, dia mau duduk dia singkirin. Nggak sampai dia dudukin kita nggak apa-apa. Wal maitatu illal adami was samak wal jarad, dan bangkai makhluk ya illal adami kecuali manusia. Bangkai kemarin telah dijelasin bahwa bangkai adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mati tanpa disembelih dengan syariat Islam. Ya, karena di sini dikatakan kalau kita dibilang bangkai kayaknya gak enak ya. Padahal makna orang yang sudah meninggal ya, yang udah mati, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang udah mati namanya bangkai. Kadang-kadang kita suka berbicara dengan pembicaraan yang nada keras, misalkan kita bilang bangkai. Ntar aja bangkainya dikuburin di sini, begitu kan? Orang dibilang bangkai, sebetulnya bahasa Arab itu makna maitah, makna bangkai tersebut adalah baik manusia ataupun binatang yang kalau udah meninggal mati maka dinamakan bangkai. Maka dikatakan di sini bangkai itu hukumnya najis kecuali tiga bangkai, illal adami, kecuali bangkai manusia. Ya, itu tidak menjadi najis. Tapi di sebagian di sebagian mazhab, sebagian a'immah itu nggak boleh tuh nyolatin jenazah di dalam masjid. Kenapa? Karena bangkai itu nggak boleh kita masukin ke dalam masjid. Sebagian ulama mengatakan najis. Makanya di Hadramut nggak dimasukin di masjid sembayanginnya. Sembayanginnya di jabana namanya, musola khusus buat orang menyolatkan jenazah. Di sebelahnya kuburan, itu namanya jabana. Dia sholatnya nggak di masjid. Khuruj min khilaf, karena ada khilaf di situ. Bagi ulama mengatakan najis, tapi yang mu'tamad adalah nggak najis. Illal adami, kecuali bangkai manusia. Wasamak, kayak ikan. Wal jarad, belalang. Itu ya tiga bangkai tersebut tidak najis. Wadamu wal qayyu, darah termasuk daripada najis. Ya. Kemudian wal qayy, begitu juga nanah, itu termasuk daripada apa? Termasuk daripada najis. Kemudian wal qayy, muntah, baik dari anak kecil ataupun orang dewasa. Muntah, yang namanya muntah itu najis. Ya, kecuali dari mulut kita keluarin, bukan dari tenggorokan kita, dalam tenggorokan. Kalau dari mulut kita keluarin, nggak muntah. Bukan dikatakan muntah. Bukan dikatakan kai yang najis. Kita lagi makan, tahu-tahu kok berasanya begini nih. Di mulut kita masih kita sembur langsung. Kalau yang di dalam tenggorokan kita keluarin, nah itu kita namanya muntah, mengeluarkan yang ada di dalam tenggorokan kita. Apalagi yang udah dalam perut kita keluarin itu orang muntah ya. Kalau muntah kena bajunya dikit aja dah, najis tuh baju, jangan dipakai buat sembahyang, nggak boleh. Nggak boleh pakai buat sembahyang. Bahkan mulutnya dia tuh najis. Sekitar mulut kan tuh. Ya, kalau dia muntah, bersihin mulutnya. Dia masih ada najis di sekitar mulutnya, karena ini muntah adalah apa? Muntah najis, harus dibersihin. Harus dibersihin. Cara membersihkannya diambil air. Nah, begini cara bersihinnya nih. Kalian nanti minum juga. Diambil air ya. Kemudian digelek-gelekin di tenggorokan, keluarin. Nah, itu ya menyampaikan air ke ujung tenggorokan walaupun dalam keadaan puasa, dalam keadaan dia muntah, ya, itu menyampaikan air ke ujung tenggorokannya tidak makruh. Kalau lagi wudhu kan makruh. Diambil air. Itu lagi puasa makruh hukumnya. Kumur-kumur yang paling bagus seperti itu. Di dalam setiap kali kita berwudu paling bagus seperti itu kumur-kumur. Ambil air, puterin sini sampai ujung tenggorokan. Kalau orang Betawi bilang gelek-gelekin. Paham gak itu? Suaranya kan kayak gelek-gelek begitu ya.
Orang Betawi bilang begitu. Nah, wudu di setiap wudu sunnahnya seperti itu. Kecuali dalam keadaan kita menjalankan ya puasa di siang hari, pagi, siang, sore, sebelum maghrib, makruh hukumnya. Kumur-kumur seperti itu hukumnya makruh. Selain daripada dalam menjalankan ibadah puasa sunnah. Nah, kemudian di dalam membersihkan najis. Di dalam membersihkan najis wajib kita bersihin sampai ujung tenggorokan. Kalau kita cuma kumur-kumur doang, yang tenggorokan belum masih ada tuh. Maka kita pakai cara seperti tadi tuh. Nyampaikan air sampai ujung tenggorokan, kemudian kita buang. Bukan diminum, tadi kan diminum, ya dibuang. Itu membersihkan daripada najis. Nanti akan dijelaskan cara membersihkan najis. Jadi di sini daripada macam-macam najis, diantaranya apa? Muntah, ya, muntah. Kemudian warraus, kotoran pada binatang, baik itu burung atau yang lainnya. Ya, itu namanya arraus wal baul. Dan apa? Dan kencing. Baik ya dari binatang-binatang tadi yang ma'fu, bangkainya, ya, binatang-binatang atau makhluk-makhluk yang ma'fu daripada bangkainya. Bangkainya itu ya enggak najis, bukan ma'fu, tidak najis. Manusia, ikan, belalang, kan bangkainya itu enggak najis, tapi kotorannya najis. Sia atau apa namanya, ikan, jarat, ya, misalkan dia nemplok di badan kita, di punggung kita misalkan, belalang, atau dikeluarin kotoran dari kemaluannya, kena, kelihatan tuh misalkan, najis tuh, kotorannya najis. Begitu juga ikan, ya, ada ikan diangkat, ya, diangkat mau dipindahin ke akuarium atau ke kolam misalkan, ada kotorannya kita masukin ke kolamnya najis. Tadinya tuh di tempat akuariumnya airnya gak najis, ma'fu. Dimaaf tuh airnya. Ada kotorannya dimaaf. Karena makhluk yang asalnya itu dari air, kemudian keluar kotoran di dalam air tersebut, ma'fu, kecuali kita angkat, kita keluarin. Ya, kemudian ada kotorannya kita masukin ke air yang sedikit. Maka air yang sedikitnya menjadi najis. Bukan dikarenakan ikannya, dikarenakan kotoran yang dibawa oleh ikan. Ikannya aja diangkat, kotorannya jangan diangkat. Ya, kotoran jangan diangkat. Kemudian warrausu wal baul, kencing. Ya, kemudian wal madhi. Ya, kemarin sudah jelasin madhi. Madhi adalah air yang berwarna kuning, yang encer. Ya, kemudian yang keluar itu biasanya dalam keadaan syahwat yang rendah, begitu. Adapun pada perempuan dibilang gazi, pakai qaf dan zal, dan ya qazi, al-qazi bagi perempuan. Ya, kalau keluar seperti itu bukan mani, namanya madhi atau qazi. Kemudian wal wadi. Wadi adalah air yang keluar dari kemaluan yang berwarna putih dengan kental tuh, kayak mani berarti. Ya, khruju akibal baul, yang keluarnya itu setelah buang air kecil, ceret keluar, lihat putih. Nah, itu namanya bukan mani, namanya wadi. Kemudian biasanya ya keluarnya itu habis kerja yang berat-berat, ya, kerja yang berat-berat gak keluar tuh, dilihat. Nah, itu bukan mani, namanya apa? Namanya wadi. Kemudian wal ma'ul mutaghayyir sa'il min famin na'im. Mari jelasin juga air yang berubah, yang keluar dari mulut orang yang tidur, alias ilar. Masya Allah, pada pintar semuanya. Nah, itu najis kalau ya diketahui bahwa itu dari dalam perut kita, dari lambung kita. Terus naik ke atas, naik terus keluar. Kalau yakin, kalau nggak yakin bukan najis. Ya, kalau nggak yakin kan dari mana nih? Wallahu a'lam, nggak paham. Gini ya.
Walaupun katanya, walaupun ya dapat diketahui itu berwarnanya katanya kuning. Warnanya kuning dan baunya naudzubillah min dzalik. Ya, bau dan warnanya kuning. Itu katanya bisa diketahui seperti itu, tapi apakah dia yakin? Nah, kembali kepada dirinya dia. Yakin nggak dari dalam perut kira-kira? Kalau dia nggak yakin, nggak. Walaupun katanya berwarna apa? Walaupun berwarna kuning ataupun bau. Itu kalau tidak yakin dari dalam perut, tidak dikatakan najis. Kemudian dikatakan wal maniyul kalbi wal khinzir, dan mani anjing dan mani babi, wal mutawallid min ahadihima, dan yang terlahir dari keduanya ya itu termasuk daripada najis. Begitu juga walaban malayu kalahmuhu illal adami, dan susu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak diperbolehkan untuk dimakan, yang haram dagingnya. Untuk dimakan, maka susunya najis juga. Susunya hukumnya najis illal adami, kecuali makhluk manusia. Itu haram dimakan, tapi dikecualikan ya susunya hukumnya tahir. Susu yang keluar hukumnya tahir. Jadi ada pertanyaan misalkan bahwa boleh gak minum susu istrinya? Boleh. Tahir hukumnya suci, nggak diharamkan. Ya, kalau misalkan najis diharamkan, nggak boleh, anak-anak nggak boleh pada nyusu, kasihan. Ya, maka tidak diharamkan. Tapi kalau misalkan ada orang sekarang kan macam-macam nih. Orang makanan-makanan yang di jalan-jalan udah pada bosan. Dia maunya apa? Yang antik-antik. Lo mau gak susu gajah? Wah, susu gajah ditawarin. Ya, katanya bisa bisa bikin begini, bisa begini. Haram hukumnya, nggak boleh. Najis juga hukumnya itu najis, termasuk najis. Dan pengobatan yang najis itu diharamkan kecuali dalam keadaan darurat. Nggak ada lagi obat yang lain, nggak bisa. Atau ada tapi nggak baik-baik. Bisa ada nih katanya obat begini tapi nggak baik-baik. Ada yang najis, boleh nggak? Itu di dalam keadaan darurat aja. Dalam keadaan darurat. Nah, di sini dikatakan sedang menjelaskan sahibul kitab tentang macam-macamnya najis. Itu termasuk daripada najis. Susu makhluk-makhluk yang nggak boleh dimakan dagingnya, susunya hukumnya najis. Ya, diulangi lagi, wa ma tawallat min ahadihima, sebelumnya apa? Wallabanu ma la yukallahmuhu, dan susu yang tidak diperbolehkan untuk dimakan dagingnya. Itu termasuk najis illal adami, kecuali manusia. Walabanuhu tahir, maka susunya manusia hukumnya suci. Walaupun keluar dari anak kecil atau dari mayit misalkan. Walaupun keluar dari mayit misalkan. Maka itu hukumnya tahir. Kemudian itu juga dikatakan wa ammal mani, adapun mani dari hewan selain anjing dan babi dan keturunan salah satu keduanya, ya. Kemudian wal mudghah, dan yang keluar perempuan yang keguguran, keluar gumpalan daging, ya. Wal mudghah wal alagah, alagah di sini darah. Wal mudghah, daging, gumpalan daging dari perempuan yang keguguran misalkan. Itu warutubatul faraj, dan rutubatul faraj. Tiga macam kalau nggak salah. Keputihan dikatakan di sini hukumnya tahir, tapi dikatakan al kharijah mimma yasru zakar al mujami' wa hiya ma'ul abyad mutaraddid bainal madhi wal araq. Yang keluarnya itu dari tempat masuknya kemaluan laki-laki pada farji perempuan. Kalau dia berhubungan itu, tapi kalau keluarnya dari tempat yang lain, karena Anda bilang, Anda jelasin orang laki pada bingung nih. Itu lubang pada pada farji perempuan itu ada 3 lubang. Oh, belum tahu kan nanti? Oh, makanya kawin. Belum pada kawin yang belakang tuh. Doain ya. Mudah-mudahan dapat jodohnya habis Maulid, insyaallah berkawin deh. Ya, habis pas Maulid nanti. Nah, itu ya
Kalau keluarnya dari tempat dukulnya farji laki-laki, itu dikatakan hukumnya apa? Fatahirat, itu semuanya hukumnya tahir. Apa? Mani selain daripada anjing dan babi. Kemudian alaqah, darah yang keluar dari rahim perempuan, keguguran, atau alaqah, atau daging, gumpalan daging. Ya, kemudian alaqah wal mudghah, waktu batil faraj dan keputihan, fatahirat, itu hukumnya tahir, hukumnya suci. Kemudian dikatakan wal juz'ul munfasil. Nah, sampai di situ kemarin tuh. Wal juz'ul munfasil minal hayyi kamaitatihi, dan bagian yang terpisah, al munfasil, yang terputus atau terpisah dari tubuhnya, minal hayy, dari makhluk-makhluk yang hidup, kamaitatihi, dihukumkan seperti bangkainya. Kemarin tadi sudah dijelasin bahwa makna bangkai adalah makhluk yang tidak disembelih dengan syariat Islam. Makhluk yang tidak disembelih dengan syariat Islam. Mati ketabrak, kelindes, ya, kena petir misalkan, racunan, tuh. Itu namanya bangkai. Namanya bangkai. Binatangnya misalkan belum mati, dia hidup, ya, dia hidup. Kemudian ada anggota badannya terputus. Nah, anggota badan yang terputusnya itu hukumnya gimana? Najis apa ya? Apa suci? Ya, najis. Najis sampai misalkan ayam. Cekernya misalkan kepotong. Dia mau keluar, akhirnya ditarik-tarik putus. Ya. Nah, itu cekernya gimana? Oh, sayang nih. Udah deh, ntar aja mau dibikin inian opor. Ya. Atau bikin mie ayam deh, ntar cemplungin ke mie ayam, ditip satu. Nah, ini misalkan gimana tuh hukumnya? Nah, dikatakan wal juz'ul munfasil minal hayy, dan bagian yang terpisah dari makhluk yang hidup, kamaitatihi, hukumnya seperti bangkainya. Kalau kita lihat bangkai ayam gimana? Halal gak? Najis gak? Najis bangkai ayam. Terputus, dia masih hidup, belum mati tuh ayam. Terputus. Ya, dia punya pahanya atau dia punya kakinya, dia punya. Ayamnya masih hidup. Kamaitatihi, hukumnya seperti bangkai. Jadi apa? Najis hukumnya. Misalkan dikantongin sama dia. Ya. Bayang dia. Enggak sah salat membawa najis. Jadi ya, saya ulangin lagi, wal juz'ul munfasil minal hayyi kamaitatihi. Dilihat bangkainya ini suci apa kagak? Kalau bangkainya aja najis, maka itunya yang terpisah dari tubuhnya itu, maka hukumnya najis. Ya, faman fasala, dalam syarah kitabnya Al-Faqih Al-Wajasiki, faman fasala minal adami aw samak aw jarat tahir, yang terpisah dari manusia. Misalkan operasi kena gula nih, potong kakinya atau jempolnya misalkan, waman fasala min adami, dan yang terpisah dari manusia, au samak, atau ikan, awil jarat, atau belalang, tahir, hukumnya suci. Hukumnya suci. Au min ghairihi, atau selain itu, selain manusia, ikan, belalang, selain itu semuanya. Ya, au min ghairihi fanajisun kamaitatihi, maka hukumnya najis seperti bangkainya. Seperti bangkainya. Laron nih biasanya nih. Nah, laron banyak tuh. Kecuali dalam musim laron yang nggak bisa dihindarin. Musimnya kapan tuh? Biasanya habis hujan, tanah dikit datang deh tuh. Wow, banyak, kita sapuin lagi, datang lagi, sapuin lagi, datang lagi. Udah sebayang di atasnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lagi kagak musim, tahu-tahu ada beberapa lembar aja tuh, dudukin, najis. Kita dudukin tuh, nggak usah sembahyang kita. Di sebagian masjid ada kotor banget tuh. Bagian khotibnya kadang-kadang aneh, kadang suka lagi khutbah suka bingung tuh.
Ya Allah, di situ ada apa namanya sayap larut, ada cicak kadang-kadang tainya. Nah itu kalau misalkan dia khutbah dipegang tuh, mungkin dia nggak pegang itu, pegang mimbarnya misalkan kayak begini nih, pegang begini. Di situnya ada najis, nggak sah. Khutbahnya nggak sah, kalau khutbahnya nggak sah, Jumatnya nggak sah juga. Makanya bagi apa namanya pengurus-pengurus masjid perhatiin tuh tempatnya imam, bersihin banget, cari ya, bayar tuh biar biar jadi Jumatnya sah. Ya, kadang sebagian khotib nggak paham. Ya, tombaknya atau kayu yang buat dia pegang tuh, misalkan ada najis saja di situ, nggak sah Jumatnya. Khutbahnya tidak sah, Jumatnya juga nggak sah. Kemudian ada pengecualian, ya. Jadi dikatakan al-juz'ul munfasil kamaitatihi, bagian yang terpisah dihukumkan seperti apa? Seperti bangkainya. Illa kecuali fa'ral misik al-munfasil minal hayah fil hayah walau ihtimalan fatahirah. Wa illa litanajusi biha al-misik farutuba walirutubatu qabla al-ihdad. Dikecualikan kemarin juga jadi jelasin kalau salah, misik itu darah yang ditinggalkan oleh menjangan atau kijang. Dia tatkala gatal dia menggaruk ke puunan, digaruk-garuk badan dia ke puunan, nanti ada keluar darah tuh. Keluar darah nanti nempel di batang puunan tersebut, dia menggumpal menjadi minyak. Jadi minyak wangi yang paling asli, yang paling bagus itu minyak wangi. Jarang sekarang. Ya. Nah itu dima'fu. Darahnya dimaaf. Darah najis tapi dima'fu. Illa fa'ratul misik, kecuali fa'rah. Ya, kantong daripada darah tersebut ada ditutupi dengan kantong, dan dalamnya juga misiknya juga hukumnya ma'fu. Jadi al-faqih ulangi lagi, wal juz'ul munfasil minal hayy kamaitatihi illa sya'ral ma'kul. Dikecualikan juga bagian yang terputus dari makhluk-makhluk, ya, bagian yang terputusnya, yang terpotong itu hukumnya seperti bangkainya, kecuali illa sya'ral ma'kul, kecuali bulu-bulu hewan yang boleh untuk dimakan. Seperti apa? Warishuhu wasufuhu wawabaruhu. Rish seperti apa? Bulu pada burung. Banyak kita miara burung, ada bulunya tuh, boleh dimakan kan? Ya, boleh dimakan. Tapi kalau kita sembelih dengan syariat Islam, bangkai dia, dikecualikan bulu burung, nggak apa-apa. Bulunya aja, bukan kotorannya. Kotorannya najis. Sebagian orang burungnya dimasukin kalau malam, dipiara tuh, disangkarnya tuh dimasukin ke dalam, gantung di dalam rumahnya dia. Karena di tempat sholat, ditaruh di tempat sholat. Kalau kita di bawahnya, kita sembahyang, misalkan gerah nih, nyalain kipas angin nomor 3, semuanya. Ya, atau anak kita main kipas angin, tahu-tahu nempel di baju badan kita. Kalau misalkan nempel terus jatuh, nggak ada masalah. Kalau nempel, ya nempel di kantong lagi jatuhnya. Pas tai burung, batal sembayangnya. Najis itu. Bulunya misalkan terbang, kena, ya, itu katanya dikecualikan. Illa sya'rul ma'kul, bulu-bulu yang boleh dimakan daripada binatangnya. Wasufuhu, suf, bulu pada domba, pada kambing, ya, itu juga ma'fu. Ya, wal wabaruhu, pada bulu pada unta, wabar. Fatahirat, yang demikian itu hukumnya apa? Hukumnya tahir. Dan tidak dapat menjadi suci daripada najis-najis kecuali 3 perkara. Asalnya dia najis, tidak dapat menjadi suci kalau dia najis. Kencing nggak bisa jadi najis, nggak bisa jadi suci. Ya, air kencing nggak bisa jadi suci. Najis sudah. Wala yadhur syai'un minan najasat illa salasatu asya. Dan tidak menjadi suci sesuatu yang asalnya itu najis illa kecuali salah satu asya, 3 perkara.
Yang pertama al-khamru ma'a inaiha idza sarat khallan bi nafsiha. Khamar, arak tadi itu yang dijelasin di awal. Minuman keras. Ma'a inaiha, bersama dengan bejana atau botolnya. Ya. Tempatnya. Idza sarat khallan bi nafsiha, kalau menjadi cuka dengan sendirinya. Bukan kita pakai proses ini kalau ditaburin biji ini misalkan bisa menjadi cuka. Khamr dia. Kan nggak boleh dia. Untuk kita minum haram hukumnya. Sekarang jadiin cuka aja deh. Gimana cara jadi cuka? Oh pakein ini nih. Ya, pakein biji ini bisa menjadi cuka. Nah itu nggak dikatakan tahir hukumnya. Di sini dikatakan binafsiha. Al-khamru ma'inaiha, khamr bersama dengan wadahnya atau botolnya. Idza sarat khallan binafsiha, kalau menjadi cuka dengan sendirinya. Tadinya kalau misalkan ada di satu minuman atau di satu botol, kena badan kita aja, kena pakaian kita najis. Ya, kena pakaian kita, bukan kotoran dia. Khamar, kena baju kita, pakaian kita najis, nggak sah sebelum kita bersihin untuk kita gunakan melaksanakan daripada sholat. Nggak boleh, nggak sah sembahyang kita. Ya, nggak sah sholat kita karena sholat membawa najis, harus dibersihin. Gimana cara bersihin nanti akan dijelasin oleh Sahibul Kitab. Nah di sini kalau menjadi cuka dengan sendirinya, misalkan ada satu orang minum misalkan, kemudian dia kita nasehatin begini, jangan minum dulu deh, tinggalin itu minuman semuanya. Ada beberapa botol belum dibuang sama dia lupa, belum dibuang, yang lain dibuang semuanya. Ada beberapa botol nggak dibuang, lupa dibuang di atas lemari pas dia lagi bebenah. Berapa bulan kemudian tahu-tahu dibuka, tumpah kok baunya ini banget baunya asam banget. Oh pas dia cium, cuka ini diperasain, lah ini cuka udah bukan jadi khamar. Oh sayang deh, dibikin pempek aja akhirnya. Tahir gak tuh? Tahir hukumnya. Boleh dimakan. Tapi kan kalau memang udah bermerek minuman keras, kan dari barang yang haram. Jangan kita masukin dalam perut. Ini lagi dibahas oleh Sahibul Kitab tentang najisnya apa kagak. Ya, najis apa kagak tuh, misalkan yang tumpah di karpet misalkan, atau tumpah di ubin, gimana? Itu nggak najis. Bahkan suci dengan botol-botolnya jadi suci. Dengan botol-botolnya menjadi suci. Misalkan kayak tadi tuh, dia lagi meres anggur misalkan. Tujuannya mau minum nih, enak seger. Diminum siang ini misalkan, pakein batu es. Dia jus, kemudian ada beberapa botol yang lupa dia minum. Ya, misalkan lupa dia minum, tahu-tahu udah asam. Udah udah jadi cuka. Udah menjadi cuka. Boleh dipakai. Kan itu kan asalnya bukan bukan dari barang yang haram. Bukan dari barang yang haram. Jangan kita masukin barang yang haram ke dalam perut kita. Ini Sahibul Kitab menjelaskan tentang najis atau tidaknya. Najis atau bukan? Ya, adapun kita minum misalkan, udah deh kita gunain aja buat masak, buat bikin bumbu atau yang lainnya. Nah, itu kan asalnya dari barang yang haram. Jangan kita masukin ke dalam perut kita. Ya, kalau dimasukin ke dalam perut kita masukin barang yang haram. Adapun suci atau tidaknya hukumnya suci kalau menjadi cuka dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal jildul mutanajjisu bil maut wa yadhuru bid dabghi zahirahu wa batinahu. Dan kulit al mutanajjis yang najis bil mauti dengan mati. Ya, dengan mati, yaitu tanpa disembelih dengan syariat Islam. Kulit misalkan ada beberapa hewan yang mati kebanjiran misalkan, hanyut, sapi misalkan, gede banyak, mahal juga harganya kulitnya. Najis gak tuh kulitnya? Dikatakan wal jildul mutanajjis bil maut yadhuru, menjadi suci bid dabghi,
dengan didabagh atau disamak. Bahasa Indonesia aja namanya samak. Proses samak itu nanti dikeringin daripada kulitnya, kemudian digosok dengan apa? Dengan khirif, nama daun yang apa namanya yang pedas, ya. Nah itu daun itu digosok dengan apa namanya kulit itu digosok dengan daun sampai gak ada lagi baunya kalau kena air. Udah menjadi apa? Udah menjadi tohir tuh, udah menjadi suci. Kalau sudah diproses penyamakan. Tadinya bangkai di najis, semuanya dagingnya nggak boleh kita makan. Jual lagi apa? Haram hukumnya. Ya daging sapi bangkai ini dijual, haram hukumnya, nggak boleh dijual. Kita hadiahin ke kebun binatang apa? Kasih binatang-binatang yang lain kita konsumsi pakai makan, haram hukumnya, nggak boleh. Ya, jadi kulitnya sayang nih. Binatang kita nggak dapat apa-apaan deh, kulitnya aja deh. Kulitnya dijual. Misalkan dapat berapa ratus ribu misalkan, diambil. Karena bisa suci dengan apa? Dengan disama. Zahirnya dan batinnya. Ya tur bidabghi zahir wa batin. Disamaknya bukan yang luarnya aja, luar sama dalamnya. Gosok nanti itu dengan apa namanya? Dengan daun itu. Kemudian dijemur. Nanti dia keringin, dia lihat kalau memang kena air itu bau malah ya kulitnya, maka masih ada najis. Kalau nggak ada, ya nggak ada baunya, maka suci daripada kulit tersebut. Yang terakhir wama sara hayawanan, dan apa-apa yang menjadi hewan. Keluar dari bangkai misalkan hewan, belatung, ulat misalkan. Itu hukumnya apa? Hukumnya tahir. Hukumnya suci ulat. Tapi bukan apakah boleh dimakan? Bukan masalah dimakan di sini. Sahibul Kitab tidak lagi menjelaskan tentang apa namanya perkara-perkara yang boleh untuk kita makan, konsumsi, masukin ke perut kita. Ini lagi menjelaskan tentang suci atau tidak. Kaitannya apa? Misalkan kita lagi sholat, tahu-tahu di tengah pertengahan sholat kita ada belatung jatuh dari atas loteng. Nah, biasanya kita suka cium kayak ada bau bangkai di rumah kita. Cari-cari kagak ada, coba di atas loteng. Wah, ternyata betul. Ntar deh sembahyang dulu deh, kita baru angkat misalkan. Lagi sholat atau jatuh, satu, dua, di apa namanya di baju kita kelihatan jalan. Najis ya tuh, kan bangkainya najis. Bangkainya najis, yang keluar dari bangkai itu hukumnya tahir. Wa masara hayawan, dan apa-apa yang menjadi hewan. Tapi kalau misalkan ada di buah misalkan, di apel atau di buah-buah lain, tatkala kita makan, ya, apakah kita wajib kupas dulu dalamnya, lihat dulu, teliti, baru kita makan? Nggak wajib. Kita mau makan aja nggak apa-apa. Yang selagi kita nggak ngelihat uletnya, kita nggak ngelihat. Kalau kita lihat nggak boleh dimakan uletnya. Oh, rakus banget, uletnya mau dimakan juga. Ya, apalnya aja udah. Uletnya nggak boleh, haram dimakan. Tapi tahir nggak dia tahir. Ya, dari apel keluar jadi ulat. Wa masara hayawan, dan apa-apa yang menjadi hewan. Adapun kita makan, kita nggak tahu. Tahu-tahu pas kita udah buka terakhir, banyak banget ulatnya. Lah tadi gimana tuh? Yang di dalam mulut kita, itu rezekinya mulut. Tidak diwajibkan untuk kita meneliti sebelum kita makan, ya, dengan begitu jauhnya.